ada satu scene yang berat, yaitu si Rukiah tadi. Terus ada satu scene di mana aku juga harus emosional, nangis-nangis gitu karena takut si Mbak Farah ini kenapa gitu. Dan akhirnya kita take, cuman belum sampai berapa jam, BTW itu kita baru hari ketiga atau hari keempat syuting ya. Dimana harusnya genset kan masih full, dulu mati, meledak dia. Akhirnya dipulangin, nggak jadi scene Rukiah hari itu. Akhirnya kita ya udah santai kan makan, gensetnya dibawalah dari Jakarta. 3 jam nggak bisa naik-naik. Nggak bisa masuk ke dalam Sila Kespra, itu kan bekas TNI gitu kan dulunya. Lagi-lagi kita merasa ditipu loh ini. Gimana kita baru tahu lokasi itu horor banget pas udah selesai syuting. Oh, semua tim nggak tahu? Tim tahu. Tim tahu. Oh, cuman case-nya. Oh iya. Tapi kemungkinan Kak kalau sekarang udah tahu nih kan. Kalau suruh balik lagi gimana? Gak mau lah. Ternyata ada loh segelintir orang, oknum-oknum yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan yang dia mau. Mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan harta atau wanita atau apapun. Harta tahta wanita itu kan. 3 pilar kehidupan laki-laki. Susah sih itu ya. Oke, Angga Yunanda atau Iqbal Ramadan? Aduh, ayo. Aku Iqbal lagi. Ini secara as a person ya. Maksudnya secara keseluruhan Iqbal tuh lebih enggak keren, tapi Iqbal juga lebih keren. Iqbal lebih ingat ya kata kecil. Bukan Angga keren. Iqbal lebih keren. Ya gitu, enggak. Halo everyone, balik lagi bareng aku Andre Scooter. Dan aku Han. Tentunya di Ordal Obrolan dalam. Iya, kali ini kita udah udah 1 minggu sih libur. Karena kita sibuk teman-teman. Kita keluar kota dan menyambut Ramadan. Enggak, kejauhan. Ya nggak apa-apa, kita prepare dari sekarang. Enggak, kemarin lagi ini kan presiden bantu-bantu. Enggak sih. Kabinet baru. Iya, kita ikut bantu-bantu megang segini. Enggak, kejauhan. Seperti biasa kita kali ini kedatangan tamu spesial. Kali ini spesial banget, ada Asira Jamita. Asli, terima kasih. Terima kasih udah. Ini enaknya manggil apa? Sama-sama, Cila aja. Cila aja ya. Terima kasih untuk Cila udah mau datang ke tempat kita yang Andre. sederhana ini ya. Jauh. Ini kenapa humble break padahal AC-nya ada 3 nih. Iya sih, tapi ini AC yang paling murah kan. Oh. Beda AC yang Setengah PK doang ya? Iya. Belum ini deh, belum. 30 menit sekali mati. Iya. Itu 30 menit lagi hidup. Kita mah hemat. Hemat. Ya. Jadi Kak Cila ini adalah salah satu cast dari film yang akan tayang. Nih. Wanita ahli neraka. Aduh, merinding saya kalau udah bilang neraka gini ya. Wanita Dalam ahli ya, neraka. dalam ya. Dalam. Coba aku mau tanya deh pendapatnya. Kan biasanya kalau kita cast udah tahu ceritanya gimana. Iya. Kalau kalian sebagai orang awam, yang ada di pikiran kalian wanita ahli neraka tuh apa sih? Kalau aku ya, Kira-kira tebak-tebakan alur nih. Kok dari simpang siurnya nih, Iya. neraka dihuni paling banyak sama wanita. Bener. Ya kan, karena aku belajar dulu, karena wanita tuh banyak yang harus dijaga. Iya. Gitu, banyak yang Iya. harus dijaga, terus banyak yang sering melanggar lah. Bener. Gitu. Tahu nggak salah satu pelanggaran terbesarnya apa? Yang paling umum. Aurat kali ya. Itu pertama. Kedua, ketika mereka kufur terhadap suami. Para suaminya tidak bisa menjaga komitmennya. Oh, berarti. Melanggar kayak kalau udah menikah kan di atasnya orang tua, jadinya suami nomor 1 yang harus ditaati. Iya. Iya. Oh, berarti mungkin solusinya jangan menikah kali ya. Nggak gitu dong. Ya tapi di Jakarta banyak yang nggak menikah loh. Menunda mungkin ya. Menunda. Tapi emang untuk dengan menikah. adanya si trend marriage is scary sekarang itu yang katanya Iya. nikah itu menyeramkan. Nah ini sebenarnya sangat align banget sih sama alur dari film kita si Wanita Ahli Neraka ini. Berarti bisa dibilang ini istrinya ini takut buat menikah dan memaksa menikah gitu atau gimana? Coba ceritain gimana sih biar teman-teman pada penasaran. Menarik ya. Jadi sebenarnya Wanita Ahli Neraka ini kan film horor ya. Basicnya film horor. Tapi karena memang dari Visinema itu punya visi, setiap bikin film genre apapun itu pasti harus ada unsur kemanusiaan dan drama manusianya gitu, slice of life-nya. Jadi film ini memang bercerita tentang kehidupan seorang santri namanya Farah, diperaninnya sama Kak Feby Rastanti. Terus Farah ini dia punya satu objektif, dia pengen banget masuk surga. Gitu. Karena dia kan anak yatim piatu. Iya, benar. Terus salah satu cara yang bisa dia tempuh untuk bisa masuk ke dalam surga adalah dengan menjadi istri yang soleha gitu. Akhirnya dia pengen menikah. Menikahlah dia dengan seseorang bernama Wahab. Diperanin oleh Oka Antara. Wahab ini merupakan seorang calon bupati. Masuk Kenapa nih. masuk kayak gitu? Masuk nih. Dia seorang Ya calon kan? kepala Menarik. daerah. Nah, Menarik, apalagi di menarik. tahun Menarik. calon nih kepala ya. daerah, terus kayak ya pengen
menyempurnakan setengah ibadah, pengen nyari pasangan. Nah, tapi ternyata di tengah pernikahannya itu banyak hal-hal yang terjadi dan ya membawa Farah itu ke bisa dibilang neraka di dunianya dia. Itu kalau secara umum gambarannya ceritanya gitu. Nah, Kak Cila sendiri perannya sebagai Dina ya? Betul. Itunya siapanya Farah? Kalau Dina itu dia bisa dibilang adik asuh. Jadi kalau di pesantren itu kan udah kayak kakak sendiri kan. Jadi memang udah deket banget. Ditambah lagi aku sama Mbak Farah ini memang kita berdua yatim piatu dan diadopsi sama Umi Hanum dan Abi Irfan, Ustadz Irfan. Jadi kita dari kecil emang udah dekat banget kayak saudara kandung gitu. Berarti ini si Farah tadi itu dia mendapatkan setelah after nikah nih dia dapetin neraka di dunianya gitu. Iya, jadi red flag nih, pernikahannya dia ini red flag. Nggak sesuai sama ekspektasi yang dia pikirin kan, selama ini. Sebenarnya kenapa dikasih judul wanita ahli neraka? Sebenarnya ini bisa dibilang antitesis gitu sih. Kalau kita tahu dari si penulisnya Mbak Lela Laila ya. Kalau ahli itu bahasa Arab ada, ahlul, artinya penghuni, berarti wanita penghuni neraka. Tapi kalau di bahasa Indonesia, ahli itu bisa juga disebut dengan piawai jago gitu. Benar. Jadi pilihannya tuh sebenarnya yang pengen dibuktikan di film ini si Farah ini sebenarnya bakal menjadi penghuni neraka, dia gagal atau justru dia malah berhasil menaklukkan nerakanya dia. Menarik. Ini Pisinema ya dari Pisinema. Karena aku juga suka Pisinema yang tema-tema keluarga-keluarga gitu. Iya, kamu situ nonton nggak? Nonton, itu lebih horor dari segala horor. Iya, itu menurut aku film paling brengsek itu. Capek orang nangis di bioskop kayak sampai sesak gitu. Oh iya, nangis? Relate sekali dengan banyak orang itu juga yang relate. Ya, terus juga ini ada satu pertanyaan penasaran sama Kak Cila ini. Kenapa tertarik ngambil ini? Justru aku pertama kali baca judulnya ya bukannya takut atau apa, aku malah tertarik dan tertantang gitu. Kayak wanita ahli neraka ini tentang apa? Kalau awalnya kan masih berpikir ini film tentang perempuan diazab apa bagaimana gitu, pendosa gitu. Ternyata pas dikasih tahu premisnya, aku suka ada pesan-pesan moral dan sudut pandang dari agama Islam gitu yang dibawa dan bukan asal ditempel doang gitu. Bukan asal serem doang asal serem doang atau bukan asal pakai atribut agama doang gitu, tapi emang benar-benar ada pesan yang mau disampaikan. Bahkan ini tuh bisa dibilang setelah kita reading gitu ya, kita godok bareng-bareng, bisa dibilang ini adalah sedikit dari representasi kehidupan seorang Siti Asiyah, istrinya Firaun. Tahu kan Firaun itu sejahat apa kan? Iya, Dia kayak sombongnya dia menyekutukan Allah segala. Nah, tapi Siti Asiyah ini dia bisa menjadi istri yang tetap berbakti dan segala macamnya sampai akhirnya dia mendapatkan surga tertinggi gitu. Jadi ini adalah berarti ya hampir banyak Siti Asiyah di dunia ini, apalagi kan belakangan ini banyak kasus banyak abuse, KDRT gitu-gitu. Banyak banget. Terus apa? Kalian udah ambil nih, mutus untuk ambil ini. Ada nggak kesulitannya di dalamnya? Ada, pastinya. Apa yang paling sulit banget? Paling sulit, Aduh, capek nih sebenarnya gitu. Ada adegan actionnya sih. Oh, ada actionnya? Ada, tapi maksudnya bukan action yang pakai pedang-pedang gitu enggak ya. Tapi kalau horor kan pasti ada main fisiknya kan. Kak Feby tuh susah banget, dia adegan Rukiah yang sampai kebolak-balik, yang di first look-nya itu sampai sampai kayang gitu ya. Kayang-kayang terus dibalikin salto segala. Nah, itu Kak Feby berat banget di situ. Kalau aku nanti ada di scene final lumayan koreo lah gitu. Jadi ini naik komedi putar. Bukan. Ini siapa tahu. Oh ya itu biasa kayak kerasukan gitu kali ya. Iya. Atau nggak kayak adegan berantem sama atau kayak ditarik orang. setannya. Iya, dan mungkin yang bikin agak berat lebih ke pendalaman karakter sebagai si Dina sih, kan dia anak pesantren ya. Nah, aku tuh belum pernah sama sekali masuk pesantren. Oh, belum pernah. Tapi aku sekolah Islam, jadi tahu. Cuma Al-Azhar. Bukan, Al-Falah namanya. Oh, Al-Falah. Di Ciputat. Tapi tetap beda lah gitu sama anak pesantren yang benar-benar bajunya juga baju kurung gitu, pakai ciput. Terus juga harus bangun chemistry sama Kak Feby, ceritanya jadi kakak adik. Aku kan anak tunggal. Iya. Jadi kayak gimana ya rasanya punya kakak, terus emang bisa ya seorang adik tuh segitunya ingin berkorban buat kakaknya? Ternyata bisa gitu. Namanya udah sayang gitu kan sama kakaknya. Berarti itu dilakukan. Belajar jadi santri dalemin banget ya? Sampai sedalam apa sih? Lumayan lagi, kok tahu sih aku lumayan mendalami. Sampai sedalam apa gitu masuk ke dunia santrinya gitu? Lumayan dalam dan aku juga ya untungnya udah ada basic juga gitu. Karena sih sekolah Islam, terus baca Al-Quran juga dulu
udah yang hafalan-hafalan, alhamdulillah udah pernah khatam gitu. Jadi nggak yang buta banget. Jadi pas disuruh baca, ya nggak harus ditranslate pakai bahasa Indonesia gitu, bisa baca sendiri. Tapi yang paling efek, karena itu kan film horor ya. Pasti kan aku minta ke siapa lagi kalau bukan ke Allah, minta dijagain biar nggak ada sentuhan-sentuhan yang nggak diinginkan, yang nggak diinginkan, yang buruk-buruk, yang negatif. Jadi mungkin salah satu yang masih aku bawa sampai sekarang, aku tuh jadi kemana-mana bawa tasbih gitu. Tapi yang digital gitu loh. Iya, sama aja sih sebenarnya kuncinya. Iya. Berarti kalau bilang gitu berarti ada hal-hal yang menyeramkan di sana nggak sih selama syuting? Berarti Iya, ada horor kisah-kisah. Karena kalau kita dengar dari film-film lain gitu Pasti kan, ada ya? pasti ada. Apalagi gitu. aku dapat info rumahnya yang dipakai untuk syuting ini rumah lama. Iya. Ada horor-horornya juga katanya. Parah. Pasti ada Pasti satu, ada dua, sesuatu pasti gitu ada ya. dong. Ada nggak sih? Boleh nggak Ada. di-share? Iya, boleh nggak teman-teman di-share? sekalian? Boleh. Digangguin atau di apa gitu. Mungkin. Pernah lihat? Alhamdulillah nggak pernah. Oh, nggak pernah Kalau lihat. ngeliat Sampai nggak lihat ya? pernah, nggak pernah sama. Ya tapi ngelihat sih, kalau nggak bisa ngelihat. Iya, maksudnya benar sih, benar sih. Pocica. Pocicu ya, Iya. amit-amit cuy, jangan sampai. Jadi sebenarnya lebih ke pada saat itu kita tuh ada satu scene yang berat, yaitu si Rukiah tadi. Terus ada satu scene di mana aku juga harus emosional, nangis-nangis gitu karena takut si Mbak Farah ini kenapa gitu. Dan akhirnya kita take, cuman belum sampai berapa jam, BTW itu kita baru hari ketiga atau hari keempat syuting ya. Dimana harusnya genset kan masih full, Iya. dulu mati, meledak dia. Meledak. Ada, kayak bukan meledak yang gimana banget, cuman kayak bunyi Bus gitu, gitu ya. terus mati dan nggak bisa nyala lagi. Padahal dayanya masih banyak banget. Terus kita agak bingung lah, kenapa ya gitu nggak bisa-bisa. Akhirnya coba untuk dinyalain segala macam, masih tetap tidak bisa. Itu specifically pas take di scene aku yang di bagian depan. Nah katanya si Umi, Bunda Elma Teana yang memerankan si Umi itu ngerasa di situ tuh kayak panas. Badannya tuh hawanya panas, berbeda. Nah kalau aku nggak ngerasa apa-apa karena aku lagi fokus acting. Cuman pada saat itu memang nangisnya tuh kayak yang sampai sedih banget, kayak nangis terus. Kalau orang acting kan biasanya udah cut, udah gitu. Kalau ini kayak Masih ke bawah masih ya? ke bawah, nggak berhenti sampai orang juga kayak ngeliatin yang bagus gitu. Tapi are you okay gitu. Akhirnya udah kita dipulangin, akhirnya dipulangin. Nggak jadi scene Rukiah hari itu. Ganti berarti nanti. Ganti hari karena hujan, terus tiba-tiba si gensetnya meledak. Akhirnya kita ya udah santai kan makan. Gensetnya dibawalah dari Jakarta. 3 jam nggak bisa naik-naik. Nggak bisa masuk ke dalam Sila Kespra, itu kan bekas TNI gitu kan dulunya. Nggak bisa naik-naik, terus kayak agak bingung juga. Tapi kita nggak dikasih tahu. Kenapa? Jadi dikasih tahu ya pas sudah selesai pas syuting. sudah syuting takut semua. Parno. Biar nggak Kak Feby kepikiran. sama Umi takut banget gitu. Benar. Alhamdulillah, tapi di hari setelah itu subuh-subuh tuh kita berdoa bareng dulu sama Kak Alfi. Ustadz Alfi kan, kita berdoa semuanya. Ya nggak ada lagi sih. Cuma emang katanya orang sauna itu sempat dengar gitu, ada yang ada yang ngomongnya selain kita, terus ada yang mati nyala, terus ada kresek-kresek nggak tahu dari mana. Sensitif kan kalau orang sauna itu. Iya benar. Terus kalau syuting kayak gitu, syuting horor gitu, ada nyiapin orang yang khusus apa ya, ngerti supernatural gitu nggak sih? Kayak Mbak Rara. Mbak Rara mah hujan. Hujan. Dan musim hujan perlu sih. Jadi perlu, biar nggak hujan. Tapi untuk ngusir pocong baca doang pocongnya. Gitu doang. Ada nggak? Orang-orang yang ngerti lah gitu. Yang bisa supernatural, bantuin, yang ngejagain ya. Iya gitu. Kan udah ada Ustadz Alfi. Tapi siapa dia tahu. kan cast. Iya kan, Iya sih. dia harus mikirin skrip nih, maksudnya harus mikirin kunti, gitu lagian di pusing. Ya siapa tahu kan dia sambil baca skrip sambil berdoa. Nggak fokus, pasti ada orang lain kan Kak? Iya ada. Ada. Sebenarnya kan aku juga udah ketiga kali ya film horor. Jadi sejauh ini selama film horor ya selalu ada pasti yang ngejagain atau yang membantu setidaknya biar cast-nya ini dan krunya aman gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah aku nggak ketemu langsung sih, cuman kalau nggak salah papa aku sempat ngobrol sama si Orangnya. bapaknya. Tapi katanya dia memang rajin sholat gitu, terus suka jalan-jalan ngeliatin kondisinya gitu. Dan ada satu fun fact lagi. Apa? Ini bukan di scene aku sebenarnya, tapi kita juga baru tahu lagi-lagi kita merasa ditipu loh ini. Gimana Kita itu? baru tahu lokasi itu horor banget pas sudah selesai syuting. Oh gitu, bukan karena riset dulu atau apa Enggak, gitu, pas jadi- di reading gitu. Nggak ada, jadi Semua kita tim nggak tahu? Tim Atau- tahu. Oh, Cuman tim cast tahu. nggak Oh, tahu. cuman case-nya. Oh iya iya. Jadi paham. kita tuh pas baru masuk memang ini kan setnya pesantren yang emang Iya. di daerah lah. Jadi bukan pesantren yang kayak Di apa? kota gitu ya. Cendekia, insan cendekia gitu bukan. Yang emang di daerah terus
bangunannya udah lapuk-lapuk banget gitu. Cuman aku mikir yang ini sering dipakai syuting, tapi kok kayak nggak ada kehidupan gitu loh, bener-bener udah lusuh Udah sepi gitu, gitu ya. udah Nggak kayak dipakai. lusuh. Nah ternyata itu kan memang tempat bekas TNI Lakespra Iya, itu. Ada satu scene di mana ada membutuhkan ruangan balai desa gitu ceritanya. Dipergunakannya di bagian belakang Lakespra itu. Itu adegannya cuman ada Kak Feby, Kak Oka, dan beberapa ekstras lah, ceritanya jadi warga. Karena kan dia mau mencalonkan kan, jadi dia lagi kampanye. Di situ ceritanya adegannya Kak Feby ngelihat penampakan. Tahu nggak? Kita baru tahu ruangan itu ternyata bekas ruangan jenazah, kamar mayat. Dan di situ ada wujud kayak yang jadi hantu-hantuannya gitu. Maksudnya kan gimana harus kalau ternyata di-make up agak kayak nyaru? gitu berarti? Di make up Iya. kayak gitu, bukan Kak Feby maksudnya, tapi si Iya sih, sosok ada hantunya. sosok hantunya. Cuma kan ada pas setelah dipikir-pikir lagi, Iya. coy gitu ruang jenazah. Pernah ngerekam gitu nggak sih Kak? Pernah, tapi Kayak- nggak ada apa-apa sih. Oh nggak ada apa-apa ya, siapa tahu kan kelihatan Iya. kayak dua pocinya gitu ya. Tapi mungkin Kak kalau sekarang udah tahu nih kan, kalau suruh balik lagi Nggak gimana? mau lah. Aku juga Enggak ya? nggak mau, makanya aku juga sebenarnya dulu memberanikan diri karena mungkin syutingnya rame, Iya. banyak orang, dan aku positive thinking aja gitu. Cuman ternyata papa aku tuh memang sempat ngobrol sama si penjaga di sana, sama kayak satpamnya gitu, katanya Pak ini emang sering dipakai uji nyali gitu. Oh, emang Gitu. seserem itu berarti Ternyata ya? ya maksudnya ngapain kan orang uji nyali kalau tempatnya nggak serem ya? Oh iya sih benar Iya sih. kan? sih. Masa uji nyali di Erafon ya? Gak nyari apa Enggak, nyari apa? kan Uji bisa nyali di- kalau nyolong HP. Iya. Di Terus, filmnya religi lah. Ada satu pertanyaan, scene apa yang paling susah buat Kak Cira? Paling susah kayak ulang terus gitu, yang paling susah banget. Scene paling susah. Kayaknya nangis deh. Nangis kayaknya Enggak. enggak deh. Oh enggak ya, malah enggak ya? Nangis Kan itu harus enggak. ngeluarin air mata. Tapi biasanya justru emosi yang pertama kali take itu yang paling real. Oh. Jadi ya aku sebenarnya penganut kalau scene berat kalau bisa sekali take ya sekali Sekali aja. aja, Karena sekali kan aja. emosinya yang pertama tuh paling jujur Iya. lah gitu. Iya. Karena kita masih tumpah baru gitu. Masih fresh otaknya. Paling ada sih satu scene yang sebenarnya belum bisa aku spoiler ya. Karena ini closing ending penyelesaian filmnya. Cuma emang di sini aku, Kak Oka, dan Kak Feby bukan lumayan ya, berat banget lah kita. PR lah ya. PR, action, terus juga secara teknis susah, secara gerakan susah, secara emosi juga susah, dan pas ngelihat hasilnya kan kita udah sempet dubbing ya, walaupun tipis-tipis gitu, nggak full movie, tapi kita ngelihat dikit-dikit kayaknya oke nih gitu, mudah-mudahan ya hasil jerih payah kita terbayarkan. Kalau lu Ndre, susah nggak pas Susah. scene melet? Terus kan kalian udah 3 kali nih main film horor. Iya. Film horor kan ya, 3 udah banyak gitu ya. Kira-kira setelah main film ini percaya nggak sama hal goib yang sering terjadi di film horor gitu? Percaya lagi, nggak? sebelum main film horor pun percaya, sekarang makin percaya. Especially semenjak nonton film Wanita Ahli Neraka ini, aku makin percayanya bahwa ternyata ada loh segelintir orang, oknum-oknum yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan yang dia mau. Iya sih. Gitu. Jadi mereka bersekutu dengan jin Iya. gitu, dan jin itu memang kadang menampakkan wujudnya, malah kadang dia sengaja gitu loh, berkawan untuk mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan harta atau wanita atau apapun, harta tahta wanita itu kan, benar. 3 pilar kehidupan laki-laki, Susah sih itu ya. racun dunia segala tidak dilakukan. Yang bisa mengantarkan gitu. kita ke neraka. 3 Iya. itu sih bisa juga ya. Benar. Berarti sekarang tuh udah makin percaya lagi semenjak Iya, film horor makin gitu ya. percaya, dan nggak ada alasan sih buat nggak percaya gitu, soalnya menurut aku kan sebagai orang yang aku kan beragama Islam dan aku mengimani gitu agama aku, sebagai orang yang mempercaya agama kita aja tuh sebenarnya Tuhannya tuh goib gitu, malaikat tuh goib, masa kita nggak percaya sama supranatural ya, gitu. benar Karena dunia jin itu kan beneran ada gitu, walaupun aku belum pernah melihat dan nggak mau ya. Thank you. Ada di depan nih Kak. Bukan, saya Pororo. Lebih ke ini apa, Totoro Studio Ghibli. Suka tidur ya. Berarti tapi sama yang namanya santet dan segala macamnya itu percaya. Percaya lagi. Percaya. Karena ada temen aku yang ngalamin. Kalau dari aku pribadi sih kalau kayak santet tuh mungkin belum ya. Belum. Tapi kalau Sesosok. iblis sama goibnya gitu ada. Oh, pernah ngeliat? Hah? Pernah ngeliat? Ada beberapa kali pernah ngeliat. Oh iya? Iya. Dia KKN katanya. Iya, KKN dulu ya. Ya seperti Oh, itu deh. mungkin emang di daerah yang masih Iya, masih di masih. dalam-dalam gitu. Masih dalam. percaya apa ada nenek moyang entitas-entitas Iya, gitu. benar, masih ada tempat-tempat sakralnya gitu. Kalau aku percayanya sih karena waktu itu temanku bener-bener
kayak ngefoto dan ngevideo ini gelagat orang yang mau menjatuhkan dia gitu. Jadi bener-bener salah satu contohnya ya, ini mungkin bisa buat awareness juga nih. Kalau ada orang yang ngasih makanan tapi nggak boleh misalnya ke tangan orang lain, ke tangan ART gitu nggak boleh, jadi harus langsung ke kamu dan kamu harus makan di depan dia gitu. Kan ada orang suka maksa-maksa ya. Ada. Kayak ini udah minumnya udah Iya, gitu. Terus dia bawa sendiri tumblernya dari rumah. Itu biasanya ada isi-isinya. Oh, sianida biasanya. Bukan dong. Oh, bukan. Goib. Tapi to be honest ini ya memang agak sensitif sih. Tapi memang di dunia apa ya? Kayak politik pun sebenarnya itu sangat banyak sekali. Karena tante aku juga ada yang suaminya pejabat gitu. Kayak gitu dikirim-kirimin gitu udah banyak lah. Iya sih. Sama seperti Wahab di film ini kan. Nah, Ini konfliknya itu, nih. Ini ya. konfliknya nih. Benar. Terus dari kira-kira nih, Iya. Kak Sila, dari film Wanita Alin Raka, hikmah apa yang bisa kita ambil setelah nanti kita nonton? Hikmah apa? Ini sih, mungkin kalau dari sisi perempuan ya, nomor satunya kita bisa lebih raise awareness lagi terhadap domestic violence kayak dalam rumah tangga, kekerasan, terus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, jangan terburu-buru. Kalau kalian punya suatu harapan, suatu impian tuh dipikirin baik-baik gitu loh, dampaknya gimana. Terus dari sisi kekeluargaannya ada banget sisterhood aku sama Kak Feby. Lebih jelasnya tuh kayak pernikahan dari sudut pandang agama Islam gitu. Sebenarnya apa sih batasan-batasan yang perlu kita jaga dan apa yang perlu kita lawan gitu. Kayak kalau misalnya perempuan udah nggak bisa menolerir kekerasan ya boleh kok dia speak up, boleh kok dia keluar dari hubungan itu. Dan kalau dari sudut pandang laki-laki nih ya, jangan gila-gila kekuasaan lah. Jangan gila-gila harta, jangan gila-gila pengen pride egonya tuh sampai menghalalkan segala cara tuh kalau bisa jangan lah. Kayaknya filmnya relate sih. Relate ya. Relate ya. Di tahun-tahun dari yang Kakak ceritain Di tahun yang lagi sedang panas ini ya. Panas banget ini. Apalagi yang mainin aku antara kan, emosinya tuh, mantap kali lah. Aku penasaran sama Kak Feby-nya sih. Dia pertama kali main horor loh. Iya, makanya nih penasaran gitu. Pertama kali main horor dan tidak ada bukan tidak ada, dia memilih untuk tidak menggunakan stunt woman. Untuk dia sendiri ya? Jadi dia sendiri. Biar full semua sendiri. Yes. Gila. Terus kalau untuk syutingnya berapa lama? Menurut aku ini termasuk cepat lagi. Berapa? Cuma 20 hari paling. 20 hari? Kayak 20-an, Kalau nggak salah harusnya tuh tadinya 23, 20 sekian gitu. Cuman kita lebih cepat. Jadi wrap-nya tuh lebih cepat 2-3 hari dari estimasi gitu. Mungkin cast-nya udah profesional semua. Itu pertama pasti, krunya juga udah profesional. Mereka tuh hebat lah. Dan alhamdulillahnya setnya nggak terlalu ribet. Jadi pesantren. Kayak nggak gitu. terlalu jauh lah pindahnya kali ya. Dan itu juga di Ciawi. Ke arah Cianjur situ kan, maksudnya bukan di Jogja, bukan di mana, jadi Ya, masih dari kawasan, mall, dari ya, Jakarta deket masih lah, deket lah. deket lah. Bisa lah dijangkau. Betul. Itu. Ya, kita juga minim juga nih krunya ya kan, profesional semua. Loh, kalau nggak salah tadi mencet-mencet sendiri ya? Iya, semuanya kita udah semua sendiri, Kita mah, syuting sendiri. Nggak ada budget. Iya lagi. Nanti editingnya ACC siapa? Each other. Iya, kita semua, udah, kita semua ini semua. kita. Gitu. Terus yang buat aku penasaran, siapa yang jadi role model kakak untuk main di film horor? Jadi role model nih kan, kan ada kan beberapa aktor dan aktris yang dia tuh kayaknya udah cocok deh di horor gitu, udah nempel. Iya. Ya, ada tuh Gitu. teman aku, sahabat Kayak- aku Yasamin. Yang nonton Lembayu nggak kemarin? Lembayung belum. Adalah pokoknya Yasamin Jasem teman aku, terus Taskia biasanya. Kalau kalau yang zaman dulu mungkin ya almarhumah Suzana gitu-gitu ya, yang horor mulu kan. itu. Aku sih nggak se-ekstrim itu, maksudnya aku masih suka kok main film yang fun atau yang thriller atau drama. Tapi kalau buat melihat acting gitu ya, yang aku suka banget terakhir tuh aku baru nonton film Smile 2. Lagi ada di bioskop. Itu yang maininnya namanya Naomi J. Scott. Aku bukan lumayan sih, sangat-sangat mengagumi betapa dia bisa main di film sesulit itu gitu, emosinya berat banget. Padahal sebelumnya dia yang main Aladdin live action. Jadi Princess Jasmine. Kayak beda karakter gitu ya? Jauh banget, kalau ada waktu nonton deh. Smile 2 di bioskop, itu bagus banget. Nah, aku jadi banyak belajar yang, wah ini aku nextnya kalau ada Wanita Alin Raka 2 atau ada film lain gitu. Kayak aku belajar deh emosi-emosinya, tatapannya, ketakutannya. Itu kan capek acting kayak gitu kan. Dan di sepanjang film kayak gitu. Keren. Kaget ya? Kaget. Gitu. Terus aku pribadi ya nanya, cara kakak untuk ngejaga mood gimana sih? Di lokasi ya.
Karena kan tahu Nah, pasti ini ada sering tragedi-tragedi nih, sering di mood nih. gitu. Sering. Tragedi-tragedi yang ya bisa merusak Iya. mood caranya. Karena kan acting kan pakai emosi kan. Iya, benar. Iya. Tahu banget ya? Iya, kan 9 juta. Wah, Masya Allah. Aduh, ininya view-nya apa penonton. Tahu nggak Iya, film apa? Kak? tahu dong. Film Nomor apa? satu, film nomor satu di Indonesia Apa? kan yang tahun Apa? kemarin agak lain. Iya ini salah satu case-nya. Kamu yang main yang di mana? Kan udah aku Enggak, kasih enggak. tadi kisi-kisinya Enggak, melek. sih, cuman Yang melek-melek. Ingat. Yang cekek Bang Jegel. Nah, dia tuh yang Iya, cekek. ingat, Itu ingat, pakai ingat, perasaan dia tuh yang cekeknya. ada Kak. Ada, Iya, ada. ingat. Aku ingat. Aku ingat karakternya beliau ini dan Iya. Sadana Agung. Oh iya, Oh, iya. Sadana Agung, Sadana Iya, Agung, ini benar. dia kan. Iya, Dia ingat. Gila, gokil loh. Ini Ya, apa sih enggak. mau ada project baru ya? Nanya-nanya. Iya. Halo, sama Sanggar Sombong. Enggak. Ada. Di sebelah. Oh. Pokoknya itu deh pertanyaannya gimana cara Gimana? ngejaga. Tips and trick ya, menurut aku ya nomor satu, kita fokus ke diri kita aja sih. Maksudnya jangan terlalu banyak kepapar sama orang, karena kan kepengaruh bisa ada case, ya misalkan ada case atau kru yang kurang enak ngomongnya, atau kayak ngeluh mulu. Jangan sampai ke bawah negatif energinya dia aja. Biarin aja. Pokoknya kita tahu tujuan kita, motivasi kita di sini apa. Kalau aku mungkin pertama, selain aku emang ya nyari duit ya, Iya, gitu pasti. pasti Kerja lah pasti. realistis, Ah. tapi nomor satunya juga 1,5 lah. Selain memang mata pencarian, aku suka sama acting gitu. Aku cinta, aku passion. Jadi begitu nyampe ke sana, apapun yang terjadi, ya aku harus bisa menampilkan yang terbaik, dan aku pasti akan terus mempertahankan profesionalitas aku gitu. Oke. Kalau motivasi kita udah seperti itu, kayaknya hal-hal yang dari luar ada kerikil-kerikil yang dilempar juga Ya udah deh gitu. perisainya udah kuat lah. Iya benar-benar. Oke, itu sangat Apa project apa? ada. Nggak open casting. Oh, ngeri dia debut sama aktor Gila. 5 scene. Oh Lima iya? scene doang. Lima scene. Kalau 5 scene belum. Jangan pernah menganggap peran itu Nah. kecil loh. Bisa jadi kamu star stealing, Kak. Widih, Ntar kamu kalau gokil. kamu steal the show, steal the scene, ntar nextnya ini munculnya cuma satu scene tapi menarik nih, dipanggil sama orang-orang lain, sama para produser. Dia juga udah dikenal sama produser, sutradara juga. Sudah lah itu. Ya, mudah-mudahan Tapi ya kalau- iya, menjadi tapi kalau ntar, sepak terjang baru ya. di sinema butuh apa-apa saya bisa. saya Saya jadi apa? juga bisa. Jadi setan saya bisa. Pocong gendut saya bisa. Siapa tahu mau bikin horror komedi ya, visi Ah, misi. iya. bisa. Bisa, Saya boleh jadi lah. setan pun mau lah makeup gitu. Jadi orang madrop pun saya bisa. Apa Jadi aja. badut saya juga bisa. Terus satu yang aku penasaran nih, ada nggak kira-kira satu peran yang belum kakak mainin, tapi pengen banget dapat peran itu? Apa? Aduh, Belum apa dapat ya? nih, tapi pengen banget itu, gitu. Misal jadi kayak apa? Ibu negara. Tomboy. Coy. Bukan. Kayak jadi pengen jadi tomboy, Udah, atau jadi tomboy udah sering. ODGJ gitu. ODGJ, aduh iya sih menarik sih, tapi agak susah ya kayaknya. Mungkin aku ada dua, boleh nggak sih? Boleh, Nggak apa ya? Boleh, Nggak apa-apa. boleh. Jadi pertama aku tuh pengen banget main film coming of age, maksudnya kayak film-film yang tentang pencarian jati diri gitu loh. Kayak kalau yang di Indonesia tuh ada tuh waktu itu film Yuni, Penyalin Cahaya yang model kayak gitu loh, yang dia tuh mengalami kejadian-kejadian di hidupnya yang pada saat itu dia masih kelulus nih, gue harus ngapain gitu kan, biasanya emosinya naik turun kan. Kayak ini ya, Tuhan izinkan aku berdosa kali kayak gitu. Betul. Tapi kan dia nggak seremaja itu ya. Mungkin Iya. ini kayak kalau aku kan Masih masih muda Iya, kelihatannya iya gitu. sih. Jadi Iya sih. mungkin main film kayak gitu dengan segala lika-likunya, dan aku tuh pengen banget main film musikal sebenarnya. Oh, musikal. Kalau ya? Virgo and the Sparkly sudah pernah, tapi kan aku nggak nyanyi, main drama aja. Kalau di sini maunya kayak aku nyanyi. Yang nyanyi gitu ya. Kayak La La Land gitu Iya, loh. iya. Oh iya, tahu, iya, tahu, iya, tahu, tahu, tahu. Cita-cita sih. Itu ya yang pengen banget ya. Iya. Ya mungkin buat produser atau yang lain nanti bisa ya buat untuk ke calling. Oh, calling. Kalau aku, kalau bisa aku, kalau misalnya mau, misalkan main film juga, nyanyi juga, nulis lagu juga, ayo. Ah, itu nah serba bisa ya. Serba atau bisa. photoshoot juga bisa. Iya. Tapi harganya jangan harga paketan ya. Bundling, itu ya. Ntar diminta bundling ya. Oke, dari tadi kita ngobrolin wanita Alin Raka, ini kita ada trailernya. Trailer Yeah. wanita Alin Raka untuk teman-teman sekalian di rumah, kita bisa lihat. Ini kita masih spill tipis-tipis Suaranya. aja ya. Sudah siap saya Ustadz untuk memiliki pendamping. Wanita yang bisa menjaga martabatnya. Bisa juga menjaga lisannya. Dan tentu bisa bersedia untuk mendampingi saya. Ngeri banget.
Iya. Tapi ini Lumayan ya. ada dramanya juga, pasti ada drama Ada sama istrinya, banget, ada drama banget. keluarganya. Drama keluarganya ada. Mungkin buat ya teman-teman sekalian yang ya berkeluarga atau sebagai seorang istri, sebagai suami tonton. Wajib Atau nonton Pak, barengan wajib. suami Iya, istri. nonton. Cuma sama keluarga, pesan moral buat ayahnya, buat ibunya, buat Iya, adiknya, mungkin. kakaknya ada Ada banget. semua, Ada ada, semua, semua. ada semua. Lengkap pesan moral Di buat sini mah teman-teman. nggak pernah jauh-jauh lah dari keluarga itu kan. Iya ya, Iya nggak sih. pernah ribet gitu, tapi gitu Benar. masuk. Even horror gitu. pun kalau Iya, bisa kita iya. masukin drama, masukin. Iya, benar. Terus terakhir nih, terakhir. Yes. Kenapa orang-orang harus nonton ini? Kenapa orang harus nonton ini? Karena, aduh, ini cheesy banget ya. Tapi menurut aku Wanita Ahli Neraka itu film horor yang tidak pada umumnya. Gitu. Setidaknya dari ini bukan karena aku main ya, tapi Iya, aku sebagai penonton, aku kan senang banget nonton film. Sebagai seorang penonton film, penikmat film pun aku merasa nggak banyak gitu loh film horor yang dia mengangkat tema seperti ini gitu. Udah ngangkat tentang awareness buat perempuan, ada unsur emansipasinya, ada syiar dari agama Islamnya, dan pastinya horornya tuh tetap dapet banget. Dan ditonton buat keluarga tuh nggak yang awkward gitu loh, kayak ceritanya kesurupan lagi apa. Ini bukan sekedar yang dilihatin itu bukan sekedar, tapi ada motivasi yang kuat di balik semua karakternya, mungkin malah bisa bikin kalian nangis di film horor. Kita tidak pernah tahu. Iya sih. Dan aku akan seperti apa di film ini? Nggak ada yang tahu. Nah Cuma itu bisa nonton di filmnya. ya. Buat teman-teman jangan lupa tonton. Penasaran tanggal berapa sih? Tanggal 14. Mulai tanggal 14 November. 14 November Di ramein bioskop. Ramein bioskop. Jangan lupa Yes. nonton Wanita Ahli Neraka. Nitip pesan ya, kalau bisa nontonnya hari pertama loh. Biar opening day-nya gede, biar entar selanjutnya jadi bertahannya lama di bioskop. Iya, Oke. pasti aman. Tanggal 14, cus langsung nonton segerombolan. Oke, ntar aku sama teman-teman aku nonton. Yeah. Tapi sebelum kita akhirin, kita ada sedikit games untuk Kak Sheila, kita main game. Oke, nah nih. Dari dua gambar ini kakak pilih pocong atau kuntilanak, nanti kasih alasannya. Kira-kira. Ini berdasarkan gambar ini ya? Iya, pilih. Pilih. Dari hati yang paling dalam, pilih pocong atau kunti. Kayak aku ngelihat, ini pocongnya kayaknya laki-laki ya? Iya, pasti. Kayaknya aku pocong deh. Pocong. Kasih tahu alasannya ke kita semua kenapa Karena pilih biasanya pocong. cowok kalau makan kan suka kasihan ya. Pernah nggak tau nggak sih ada? Iya. Cowok tuh kalau makan Iya, cowok kasihan lagi. Jadi siapa sih yang buat kayak gitu? Udah, ini lihat deh, ini udah cowok jadi pocong kan kasihan. Tuh mukanya menyedihkan gitu loh. Pilih pocong ya? Udah pocong. Berarti kalau ketemu di ketemu amit-amit lah ini ya. Iya, ketemu, amit-amit. lebih kepilih ketemu pocong ketimbang kunti. Kalau pocongnya makan bubur nggak apa-apa. Tapi biasanya udah biasa. Tapi ntar kok aku ngeliat tanya, pocong. diaduk apa nggak diaduk? Lihat ya, saya tidak Nambah pakai tusuk bubur. nggak gitu ya? Oke, next gambar berikutnya. Nah, ini dari film. Suka horor atau komedi? Pilih horor atau komedi? Aduh, jujur aku pengen banget main komedi sih. Komedi. Ajak-ajak dong. Alasannya apa? Kan ini udah ini ya, udah. Atau sama kakak nyobain awareness. dulu, stand up dulu. Aduh, nggak bisa nih. Takut pegang Jangan, berdiri terus. jangan. Orang cantik mah Apa? nggak usah ditertawain. Di apa? Apa? Ya apa? Demen film Tapi, aja. tapi saya udah biasa kok ditertawakan di kehidupan. Aduh, curhat nih. Udah biasa jadi badut, gimana ya? Udah biasa jadi badut loh, jadi aku komedi deh. Soalnya kan Komedi? biasanya kalau siang chatan, kalau siang hilang, kalau malam chatan, teleponan. Tapi kalau siang hilang. Hilang ya. Kalau gabut baru ngechat cewek nggak sih? Iya, Saya gitu udah biasa sih. jadi badut, jadi komedi Oke, aja deh. next. Kita ke gambar berikutnya. Oke, Wih. pilih Reza Rardian atau Oka Antara. Berat deh nih. Kalau- Aduh, berat sih ini. Aduh, berat sih. Ayo pilih yang mana? Satu. Tapi ini demi kemaslahatan film saya, biar saya nggak dibully pas lagi promo Oka Antara. Iya, berarti ntar kalau ada proyekan sama Reza, Kecilan nolak berarti ya? Enggak ya? Oh, enggak. Tapi kalau ada berdua sama Kak Reza dong. Oh iya, kita semua manusia seperti Situasional itu. aja. Iya. Kondisi seperti Oka Antara ya, karena lagi Enggak, emang lebih kenal sama ya Kak untuk Oka Oka. Antara ntar ini selesai juga hilang deh. Next Nggak kita ke gitu. gambar berikutnya. Oke, Angga Oke, Yunanda atau apa Iqbal Ramadan? Aduh, ayo. Gak enak dua-duanya temen lagi. Iya, pilih satu. Angga tuh lebih akrab sih, maksudnya kayak Angga udah lumayan kenal. Aduh, Iqbal ya. Kalau aku sih Iqbal sih. Kalau aku Angga sih. Kenapa? Lebih suka nonton film-filmnya ya? Namanya lebih enak disebut aja Angga gitu. Apa yang berdasarkan nama? Iya, Angga. Tapi aku lebih suka Angga serius. Kalau Apa?
Film aku actingnya enggak. Kalau aku sih Kalau Iqbal si sih. Iqbal sih menurut aku ya, filmnya Iqbal tuh masih nempel di Dilan. Oh gitu. iya Cuman iya iya. Enggak mindsetnya ke belum Dilan gitu. terlalu variasi banget Iya, ya. kalau Angga. Aku Iqbal lagi. Ini secara as a person ya. Maksudnya secara keseluruhan Iqbal tuh lebih apa? Enggak maksudnya Angga keren, tapi Iqbal juga lebih keren. Iya. Iqbal lebih ingat ya Iqbal, kata ingat, kecil. ingat ya. Bukan Angga Angga. keren. Iqbal lebih keren. Kayak gitu enggak. Sumpah maaf banget. Oke, kita datangan Angga. Enggak. Angganya Sasongko yang datang. Maaf Mas Angga, bercanda Mas Angga. Kan rambutnya sama persis. Iqbal ya? Iqbal. Apa alasannya? Kan udah tadi. Aku ini apa? Mungkin karena Iqbal suka nyanyi kali. Iya, maksudnya- Kak Cila juga suka nyanyi. Aku ngeliat kan? dia tuh dia kayak taste-nya bagus. Dia punya style yang agak niche aja beda dari orang-orang gitu. Beda dari Angga intinya, teman-teman. Bukan. Iya kan kita bandingnya. Terus kita Angga bandingin. kan udah ini apa pacaran sama Shenina lucu gitu, udah serius. Jadi kayak Oh, nggak enak mumpung aja. Iqbal nggak enak. sendiri berarti gitu ya. Ada kemumpungan itu sih. Iya. Ada kemumpungan itu ya. Kita nggak pernah tahu ya. Udah, kita doain aja Oke. deh yang terbaik. Enggak Oke, gitu. kita next ke berikutnya. Ya. Wah, Penny siapa yang bikin atau ini? Naura, ayo. Siapa yang bikin? Ayo. Ini namanya nyari mati. Ayo, pilih yang mana? Pilih yang Ya, hidup mana? adalah pilihan gitu. Ada hal-hal yang nggak perlu Kasih lah. dipilih. Iya, tapi ini menurut kita ini pilihan sih. Wah ini Kira-kira. mah enggak, ini mah parah nih Ayo, yang ayo. nyuruh. Ayo pilih mana berdua? Feby Ayu. Feby Ayu, karena Naura udah deket sih, jadi ya. Iya, Nara. Ada nggak? Feby Ayu jadi digabung. Dua-dua ya. Dua-dua ya. Apa ya? Ini Ayo, satu. Kita Oh mau- enggak, tadi milih Feby Ayu, berarti Feby di awal. ya udah, Naura Rastasi. Sama doang, dibalik doang namanya. Enggak. Kalau enggak gini, oke aku memilih Kak Feby karena Naura udah pasti selalu di hati. Sih, sedap. Karena Kak Feby belum tentu dati, makanya dipilih. Kita masih bisa goreng-goreng. Ini orang nih Lumayan berapa- ada potong-potongan. Ini udah biasa jadi buzzer di X ya? Bener-bener. Parah Emang banget. buzzer gue, emang Yang buzzer. dibayar 1.500.000. Iya. Berarti pilih Kak Feby. Nah, Kak Feby dipilih karena masih ada project ini. Sama kayak Oka tadi. Enggak berarti gitu. Feby ya. Ya, Karena maaf ya. Nam. sama Naura juga deket banget ya. Deket banget. Kalau itu mah sebenarnya nggak, istilahnya mau aku bilang milih orang lain juga dia tahu nggak peduli. gue lah pasti yang ini. Ya udah sedekat itu ya. Kan action speak louder, Yes, anjay. that's right. Oke, next. Nyanyi atau Nyanyi acting? atau acting? Ayo, nyanyi juga. Aduh. Penyanyi, main film. Main film. Ini tuh Kalau tuh seandainya suruh pilih satu ini, apa? Kalau aku Berat tebak, sih. jahat ya. Kayak nyuruh milih antara tangan kanan sama tangan kiri Iya, kan nggak benar. bisa. Kalau misalnya ada jadwal nih, ada dua job masuk ini di jadwal yang sama. ya pilih. Saya yakin dua-dua menyenangkan sih. Iya benar. Tapi lebih ke arah gini sih, kayak aku merasa di acting udah lumayan banyak milestone yang aku dapetin gitu, dan nyanyi ini kayak aku kan baru-baru ini aja baru masuk ke label baru, memulai brandingan baru, dan aku baru bikin lagu yang bener-bener aku suka banget tuh baru kayak setahun 2 tahun belakangan. Jadi ya kalau misalnya ada rezeki mau mengembangkan lagi di nyanyi. Sekarang nih nyanyi dulu. Tapi produser tetap undang saya ya, tetap calling saya Kan loh. bisa Kan sambil bisa di-calling acting. sebagai penyanyi. Penyanyi. Oh, ya Ah. boleh aja, Iya. boleh. Kayak tadi ya. Untuk premier. Di si soundtrack, di si bisa. soundtrack mau apa? Soundtrack, iya, soundtrack Tetap juga ada bisa. unsur-unsur itu. Benar. Atau cameo nggak apa-apa. Iya. Iya, cameo Bisa jadi sih. penyanyi. Berarti untuk sekarang nyanyi dulu kali ya. Iya. Oke, next ada lagi nggak? ada Oh, ambisi. ada. Nah, Nah, ini pilihannya kira-kira Pilihannya. untuk Kenapa pasangan cowok lokalnya Dustin Pasang- sih? Iya. Kayak cowok lokalnya Iqbal. Standar kan lokal iya bisa. standar Dustin. lokal kita tuh Dustin sekarang. Pilih cowok lokal atau cowok cowok bule bule. untuk Ini kreatifnya siapa tim kreatifnya? saya? Pasti kamu lihat video aku yang nonton medium ugly ya? Iya kan? Nonton video aku yang ngomongin cowok medium ugly. Kira-kira gimana? Iya, pilih Cowok yang lokal atau cowok bule? Untuk ya mungkin untuk nggak menikah untuk sekarang lah gitu. Aduh aku suka banget Jadi, cowok. Aku suka banget cowok lokal. Tuh buat cowok cowok-cowok apa tuh? Aku suka cowok lokal. Maksudnya kayak nggak tahu ya. Aku juga maksudnya ngerasa nggak tahu sih. Aku lebih ke ngerasa ya sadar diri lah. Karena kan biasanya kalau cowok-cowok bule gitu mau yang semampai tinggi yang Nggak gitu. Enggak juga. juga. Aku punya teman malah beda. Maksudnya dia kecil Indonesia banget gitu. Iya, Ya? Indonesia banget malahan. Enggak juga. Dan beda 11-12 lagi jauhnya gitu. Oh. Berarti kalau sekarang lokal. Lokal. Aku emang Lokal selalu lebih. suka cowok lokal sih sebenarnya. Karena Seragen cocok Seragen gitu. ya waktu itu biasanya aku ada tipe gitu. Biasanya aku sukanya cowok Sumatera, Padang, rahang-rahang keras gitu. Tapi terakhir aku sempat suka sama cowok Jawa. Terus sekarang aku
aku lupa deh apa ya, etnisnya adalah Indonesia juga. Ya. Jadi buat kamu yang ngerasa lokal-lokal ngerasa sudah cocok untuk mendekati Kasila, boleh. Boleh DM aja DM. aja. Ha. DM. Tapi jangan sampai ganggu ya. Iya. Link down below. Nah, nice. Kita lanjut ke terakhir. Oke. Pilih uang atau popularitas? Aduh. Ini juga berat banget. Aduh nih berat pasti. sih. Ada popularitas, ada uang, ada popularitas. Mana Yes, selain yes. bekerja? Tapi menurut aku uang sih tetap nomor 1 ya. Kita realistis aja. Kadang banyak loh orang-orang yang populer tapi Nggak ada uang nggak ya? ada uang. Iya, Iya benar lagi sih. bener sih. Kalau kalian ngeliat gue, misalnya, wih posting Instagramnya keren, kadang nggak dibayar. Iya, benar. Nah, Ngeliat sama karaoke, lagi. emang diganti pakai uang. Kadang tuker meja doang. Bercanda. Kadang sama temen ya, bantulah. Iya, bantulah kadang kayak, gitu. Tolong "Ini dong," liat gitu dong acara gue. Gitu. Tapi kayak dari postingannya, wih keren banget gitu. Mahal nih, teman-teman ada dong 2 juta minjem gitu. Banyak nggak yang minjem uang? Ada aja. Tiap hari nggak? Nggak tiap hari, cuman Lu curhat lu ya? Enggak, nanya aja gitu. tapi nggak teman sebagai yang udah lama. nggak teman dekat sih. Paling kalau misalnya teman dekat pun minjemnya yang sahabat banget tuh pasti nggak enak buat mau minjem. Kalaupun mau minjem pasti jumlahnya sedikit. Malah yang nggak terlalu dekat, nggak ada otaknya ya. Kayak kadang tiba-tiba kayak Cila, misalnya aku pernah ketemu dia di project apa udah lama gitu. Tapi aku nggak sopan kalau aku nggak Iya, gimana sih, aku karena- kayak halo kak apa kabar. Dalam hati kita ini udah pede. Iya. Oh, anjing project baru nih. Iya, Gitu. enak Gue nih mau gitu di ya. calling nih. Iya, Karena kayak iya. dek maaf banget ya dek. Aku tuh sebenarnya sekarang lagi susah ya. Terus dia ngirimin foto, maaf ya kak kalau kakak nonton maaf, dia ngirimin screenshot saldo rekeningnya tinggal 1.000. Terus kayak aku ngeliat saldo aku juga 100.000, terus gue harus bilang wow gitu. Gue nggak ngirim juga. Ini aku juga segini. Tadi mau Relate banget ya. aku habisin sampai 300 perak baru aku kirim. Biar adu nasib kak, aku pun mau minjam kalau Aduh, kamu punya aduh, kan aduh, gitu. Itu buat orang-orang Ya udah tapi deh. kalau ada boleh deh Kak 100. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, 100 nanggung amat ya, 1 juta. Ada lagi nggak? Terakhir. Ada terakhir. Ini pilih fans atau pacar? Fans. Fans. Ya. Untuk sekarang at least, karena Untuk sekarang, belum punya at least. pacar. Oh, belum punya pacar. Berarti kalau ntar punya pacar, Enggak gitu, di twist mulu. Enggak, kita kan, kita kan Asem nih. ngobrol gitu. Kalau ntar punya pacar, berarti mau ninggalin pacar demi fans. Yang nggak ninggalin juga lah, maksudnya itu kan adalah Tapi enggak, kalau misalnya hidup nih, adalah harmoni. misal nih, kita angan-angan dulu lah, manusia kan penuh dengan angannya. Kalau seandainya punya pacar, pacar terganggu dengan fans gimana? Oh iya, mending aku putusin aja. Cut. Karena ya fans itu kan yang sudah menemani aku, mendukung support dia. aku. Menurut aku support sistemnya seorang public figure itu ya, itu nomor 1 pastinya Tuhannya, nomor 2 keluarga, dan teman-teman, nomor 3 tuh ya penggemar gitu. Bukan berarti fans yang fanatik doang, tapi kayak orang-orang yang selalu mengikuti karya kita, yang nonton video ini, yang nonton film aku, yang dengerin lagu aku, yang nonton kamu stand up, coba. Kalau nggak ada yang nonton kamu stand up, Iya sih. nggak ada yang tepuk tangan, gitu. Fans sih Krik-krik. rela ya, nggak dibayar, dan malah dia ngorbanin waktu, uang gitu aja. Iya, Setuju. buat kita. Nice. Brand tuh sekarang fans. Ada lagi nggak? Habis. Yeay, amazing, Gila. amazing, Ya, amazing. berarti tadi bisa kita simpulkan, Kak Cila ini lebih milih Iqbal daripada Iqbal Angga. daripada- Yang kita note ya, Woi, kata Tiana. woi, Tolong woi. lambe-lambe. Aduh, Angga maaf banget, Keluarkan. enggak gitu, enggak apa-apa enggak. Ini Yaudah deh. bukan gitu lah. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Cila Terima udah kasih, datang. terima kasih, Undang. Kak Terima Ya. kasih. Terima kasih. Ada nggak yang mau disampaikan terakhir? Heeh. Paling pengen ngomong aja sih buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat nonton film Wanita Ahli Neraka. Akan tayang di bioskop mulai tanggal 14 November 2024 dan jangan nonton bajakan atau jangan dibajak ya. Benar. Iya, benar. Jangan rekam-rekam di bioskop. Pokoknya ajak seluruh kenalan kamu, ajak mantan. Mungkin kayak jadi basa-basi kayak Iya, benar. udah lihat Iya trailer sih. Wanita Ahli Neraka belum? Nonton yuk, kayaknya seru, aku takut kalau sendiri. Iya, Balikan. boleh. Oke, Oke. gitu. HTS-an? Bisa. boleh. Atau mungkin untuk suami istri yang rumah tangganya lagi sedikit kacau, Iya, nonton boleh itu nih, boleh bisa nonton, ngerti bisa. balik lagi ya. Jangan lupa buat teman-teman 14 November 2024 Yeay. Wanita Ahli Neraka. Ya, terima kasih Terima untuk Kak kasih Cila udah buat datang. Kak Cila. Thank you, Pak. Kita pamit undur diri, ada aku Andre Skuter. Dan aku An. Dan aku Asyira Zamita. Sampai jumpa di Sampai oral jumpa. berikutnya. Bye.